Dalam hal luas wilayah, Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada, dengan luas daratannya mencapai 9.833.517 km persegi. Tapi itu dulu, karena sekarang, tepatnya mulai akhir Desember 2023 lalu, luas Amerika Serikat sudah bertambah 1 juta km persegi. Seperti yang bisa kalian lihat di peta, wilayah Amerika Serikat tersebar di seluruh dunia. Terdiri dari 50 negara bagian termasuk Alaska dan Hawaii, dan juga wilayah seberang laut yang tersebar di Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Banyaknya wilayah Amerika Serikat, terutama yang dekat dengan laut, menjadi keuntungan tersendiri bagi kantong kekayaan Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Setiap wilayah negara yang berbatasan dengan laut juga mempunyai hak teritorialnya di laut, termasuk tambahan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif Amerika Serikat terbentang tidak lebih dari 200 mil laut atau 370 km dari garis pangkal laut teritorial, dan laut teritorial dihitung sepanjang 12 mil laut atau 22,2 km dari garis pantai. Penghitungan ini berlaku untuk semua negara yang berbatasan dengan laut. Jadi, hal ini berlaku juga untuk wilayah Amerika Serikat seperti Puerto Rico, Guam, Samoa Amerika, Kepulauan Virgin Amerika, Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, dan wilayah atau kepemilikan lainnya, di mana Amerika Serikat mempunyai kedaulatannya. Selain laut, teritori, dan zona ekonomi eksklusif, negara-negara juga mempunyai hak atas dasar laut yang disebut landas kontinen sampai dengan 350 mil laut atau 648 km dari garis pangkal pantai di luar zona ekonomi eksklusif. Luas landas kontinen inilah yang membuat wilayah Amerika Serikat saat ini bertambah semakin besar. Dengan menerapkan hukum internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan wilayah-wilayah baru di bawah laut. Penambahan besar-besaran ini tersebar di 7 wilayah samudra yang berbeda, yakni Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Laut Bering, Samudra Pasifik, Kepulauan Mariana, dan 2 wilayah di Teluk Meksiko. Secara total, menambah area luas 1 juta kilometer persegi. Konsep Extended Continental Shelf atau ECS, atau perpanjangan batas landas kontinen, sangat penting dalam memahami perluasan wilayah bawah laut Amerika Serikat ini. Perpanjangan batas landas kontinen mengacu pada gagasan bahwa batas kontinental suatu negara tidak hanya terbatas pada batas laut yang ditetapkan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, tetapi juga dapat diperluas jika negara tersebut dapat membuktikan bahwa bagian bawah laut yang melebihi batas 200 mil laut atau 370 km tersebut adalah bagian dari perpanjangan geologi dari daratan mereka. Selain itu, dengan perpanjangan batas landas kontinen, maka negara-negara mempunyai hak untuk mengelola lingkungan dan mengembangkan sumber daya alam, seperti minyak dan gas di dasar laut. Namun, hak atas landas kontinen yang diperluas tidak mencakup kendali atas hal-hal seperti perikanan atau pelayaran. Perjalanan Amerika Serikat menuju pengumuman perluasan landas kontinen ini dimulai pada tahun 2003 yang melibatkan kerjasama berbagai lembaga yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Survei Geologi Amerika Serikat. Misinya adalah mengumpulkan data geologi untuk menentukan batas terluar landas kontinen Amerika Serikat. Akhirnya, upaya penelitian ini berakhir pada 19 Desember 2023 ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan koordinat geografis baru yang menandai perpanjangan batas kontinen Amerika Serikat.
Amerika Serikat mengklaim perluasan ini tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama Rusia yang dibuat pada tahun 1990 mengenai batas maritim yang melintasi Selat Bering. Menurut Wilson Center, negosiasi masa depan dengan Rusia tidak diperlukan karena setiap negara telah menetapkan batas luar landas kontinen yang konsisten dengan batas yang dibuat pada tahun 1990 dalam perjanjian yang dibagikan oleh Amerika Serikat dan Uni Republik Sosialis Soviet mengenai batas maritim. Namun berbeda dengan Kanada, Brian Van Pey, Direktur Proyek Departemen Luar Negeri, menjelaskan bahwa Kanada, Bahama, dan Jepang mungkin memiliki klaim tumpang tindih yang dapat mengakibatkan negosiasi di kemudian hari. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, klaim yang terkait dengan perpanjangan landas kontinen dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut tahun 1982. Tapi semua itu hanya menurut pihak Amerika Serikat saja. Karena ternyata pada 25 Maret 2024 lalu, Rusia mengirimkan protes ke Amerika Serikat atas keputusan negara tersebut untuk memperluas landas kontinennya pada bulan Desember 2023. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, langkah sepihak Washington tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum internasional. Rusia juga menolak upaya Amerika Serikat untuk menggunakan norma-norma konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 hanya semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Sebenarnya bukan hanya Amerika Serikat saja yang melakukan perpanjangan batas landas kontinen. Rusia, Kanada, Australia, Brasil, dan Norwegia juga pernah mengusahakan perpanjangan batas landas kontinennya. Namun dari beberapa negara tersebut, Rusia mengalami jalan yang sangat berliku dalam proses pengajuan perpanjangan batas kontinennya. Rusia awalnya mengajukan klaim untuk perluasan batas Arktik pada tahun 2001. Rusia mengajukan pengajuan ke PBB untuk memperluas dasar Laut Arktik yang diyakini mengandung cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan. Namun, Komisi Batas Landas Kontinen atau CLCS PBB menolak pengajuan tersebut dengan alasan kurangnya bukti ilmiah yang memadai. Pantang menyerah, pada tahun 2015 Rusia kembali mengajukan klaim baru yang diikuti oleh klaim lainnya pada bulan Maret 2021. Secara keseluruhan, landas kontinen Rusia yang diusulkan akan mencakup hampir 70% Samudra Arktik dan tumpang tindih dengan ZEE negara-negara Arktik lainnya, seperti Denmark dan Kanada. Yang terbaru, pada tahun 2023, Komisi Batas Landas Kontinen atau CLCS mengeluarkan rekomendasi terkait pengajuan Rusia di Samudra Arktik. Rekomendasi tersebut menyarankan Rusia untuk merevisi klaimnya di cekungan Amandusan karena kurangnya bukti geologi. Namun secara keseluruhan, sepertinya hal ini adalah sinyal yang bagus untuk Rusia bahwa sebentar lagi landas kontinennya akan bertambah. Karena Komisi Batas Landas Kontinen setuju dengan pernyataan Rusia yang lain bahwa Mendeleev Alpha Rise, cekungan Podvodnikov, dan punggung Bukit Lomonosov merupakan perpanjangan alami landas kontinen Rusia.